Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oksinadia Putri dengan NPM 22311065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan produk steril untuk memenuhi tugas mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Yang termasuk sediaan steril yaitu preparat sediaan, parenteral, obat suntik, preparat untuk mata, dan preparat irigasi. Penggunaannya tidak melalui garis pertahanan tubuh manusia, yaitu membran kulit dan mukosa, maka sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan toksis lainnya. Sesuai dengan CPOB, produk steril dibuat dengan persyaratan khusus. Tujuannya untuk memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen yang terlibat dalam pembuatan. Pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan secara ketat, karena resiko yang ditimbulkan dari obat jenis juga sangat besar, seperti misalnya sepsis, yaitu inflamasi yang disebabkan karena preparat steril yang tidak memenuhi syarat. Secara garis besar, proses pembuatan produk steril dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, produk disterilkan dalam wadah akhir atau sterilisasi akhir post-sterilization. Yang kedua, produk diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap aseptic processing. Lalu jaminan terbesar yaitu sterilisasi akhir dan jaminan aseptic processing yaitu media fill. Terminal sterilization drug product ditambah kontainer autoclosure ditambah excipient. Kemudian sterilization process menjadi sterile drug product. Untuk aseptic processing ada drug product, kemudian sterilization process, lalu sterile drug product. Untuk container kemudian sterilization process, lalu sterile container. Untuk closure kemudian sterilization process, lalu sterile closure, dan terakhir excipient, kemudian sterilization process, lalu sterile excipient, menjadi aseptic processing, dan terakhir sterile final product. Tipe-tipe kontaminan: viable dan non-viable particles. Partikel-partikel debu, serat, atau material lainnya tersuspensi di udara dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi produk. Partikel-partikel ini bisa jadi mengandung organisme hidup, misalnya bakteri, jamur, spora, dan sebagainya. Semakin banyak partikel yang ada di udara, maka semakin rentan terjadinya kontaminasi produk. Sumber-sumber kontaminasi: yang pertama lingkungan atau udara, kemudian personel, dan terakhir mesin atau peralatan. Pertama, udara atau lingkungan. Udara itu sendiri merupakan sumber kontaminan utama dalam proses pembuatan obat, sehingga di dalam CPOB diatur adanya syarat ruangan. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada. Persyaratan HVAC dalam proses pembuatan obat diatur sangat ketat dalam CPOB. Yang kedua, manusia atau personel. Terdapat lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan yang berhubungan dengan manusia. Bakteri-bakteri tersebut ditemukan di usus halus, mata, hidung, mulut, rambut, dan kulit. Kulit manusia dapat mengandung 1000 mikroba per milimeter persegi. Yang terakhir, mesin dan peralatan. Meskipun terlihat sangat halus, permukaan mesin atau peralatan dapat menjadi gudang bakteri. Permukaan kritis adalah permukaan yang bersentuhan langsung atau berakibat langsung terhadap sterilitas produk, wadah, atau penutupnya. Permukaan kritis ini harus senantiasa dijaga sterilitasnya sebelum dan selama proses produksi berlangsung. Persyaratan CPOB tahun 2018, pembuatan produk steril: yang pertama umum, kedua personalia, yang ketiga bangunan fasilitas, yang keempat peralatan, yang kelima sanitasi, yang keenam air, yang ketujuh pengolahan, yang kedelapan sterilisasi, yang kesembilan filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah airnya, yang kesepuluh penyelesaian produk steril, dan yang terakhir pengawasan mutu. Desain bangunan, klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih.
Area bersih untuk pembuatan produk steril digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan. Tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan risiko kontaminasi oleh partikulat dan atau mikroba pada produk dan atau bahan yang ditangani. Kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruang bersih. Klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih. Kemudian keadaan non-operasional adalah kondisi di mana fasilitas telah terpasang dan beroperasi lengkap dengan peralatan produksi tetapi tidak ada personel. Kondisi operasional adalah kondisi di mana fasilitas dalam keadaan berjalan sesuai modus pengoperasian yang ditetapkan dengan sejumlah tertentu personel yang sedang bekerja. Pada pembuatan produk steril dibedakan 4 kelas kebersihan. Untuk kelas A, yaitu zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, penyambungan secara aseptis. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per detik atau nilai acuan pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Keadaan laminar yang selalu terjaga hendaklah dibuktikan dan divalidasi. Aliran udara searah berkecepatan lebih rendah dapat digunakan pada isolator tertutup dan kotak bersarung tangan (RABS). Kelas B untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Kelas C dan D, area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Persyaratan ruangan atau bangunan. Untuk alur proses, kelengkapan sarana penunjang sesuai kebutuhan, alur material mengikuti proses produksi, tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur personalia. Kemudian alur personalia tidak boleh melalui ruang proses, tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur material, koridor tamu. Prinsip desain, semua bangunan dan fasilitas hendaklah sedapat mungkin didesain untuk mencegah personil yang melakukan pengawasan atau pengendalian masuk bila tidak diperlukan. Kelas A atau B hendaklah didesain sehingga semua kegiatan dapat diamati dari luar. Airflow test. Airflow test digunakan untuk mengukur kecepatan dan keseragaman aliran udara. Pengukuran distribusi kecepatan aliran udara ini diperlukan dalam ruang aliran udara searah LAF dan jumlah pasokan udara untuk non-LAF. Laju atau kecepatan aliran udara pasokan atau volume udara yang disuplai ke instalasi bersih per unit waktu juga dapat digunakan untuk menentukan air change. Laju atau kecepatan aliran udara diukur di hilir filter akhir atau di saluran pasokan udara. Kedua metode ini mengandalkan pengukuran kecepatan udara yang melewati area yang diketahui. Pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih. Ruang bersih dan sarana udara bersih harus dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung. Penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan studi analisis resiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh selama penentuan klasifikasi ruangan dan atau sarana udara bersih. Untuk zona kelas A, pemantauan partikel hendaklah dilakukan selama proses kritis berlangsung, termasuk perakitan alat kecuali bila justifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat penghitung partikel atau menimbulkan bahaya, misalnya organisme hidup dan bahan berbahaya radiologis. Viable partikel, batas mikroba yang disarankan untuk pemantauan area bersih selama kegiatan berlangsung. Untuk ruang ganti pakaian, sistem tata udara disesuaikan dengan kelas kebersihan, dialiri udara tersaring secara efektif, didesain sebagai airlock, sistem interlock untuk pintu masuk atau keluar, sistem peringatan atau alarm visual dan atau audio, rekomendasi ruang terpisah untuk jalur masuk dan jalur keluar ruang bersih, tersedia
personil baju steril. Personil yang memasuki area bersih atau area steril harus mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan hendaklah mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.